Assalamualaikum majikan. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Gimana puasanya lancar? Bareng-bareng lagi kita di Ramadan tahun ini. Semoga lancar sampai lebaran ya majikan ya. Nah, untuk pembukaan TC di Ramadan ini tuh Babu punya cerita, gengs. Kiriman dari teman kita namanya Yuni di bulan Ramadan juga yang dar-der-dor. Sampai-sampai Yuni pun gak mengira dia bisa mengalami kejadian sedar-der-dor di bulan puasa. Babu sendiri pas baca juga dar-der-dor kagetnya. Dari yang awalnya sedih, kaget gitu kan, sampai loh kok ini lama-lama jadi ngaco. Definisi cerita yang bener-bener ngaco. Tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita bacain kita. Aduh, ini belum sembuh nih Babu ya. Kalian jaga kesehatan ya majikannya. Jadi di video kali ini kalau suara Babu agak masih terputus-putus ya mohon maklum. Ya udah langsung aja makanya kita bacain kiriman cerita dari Yuni yang berkunjung ke rumah kakaknya Rini karena kakaknya itu baru saja berduka kehilangan anaknya. Jadi Yuni itu 3 bersaudara. Kakak yang paling tua itu Rini, lalu ada kakak laki-laki nomor 2 namanya Bilal, dan nomor 3 Yuni. Hubungan mereka bertiga bisa dibilang tidak terlalu dekat, tapi bukan karena musuhan ya. Melainkan memang dari kecil nih nggak ada bonding satu sama lain mengingat jarak umur mereka juga lumayan jauh-jauh. Apalagi Yuni sebagai anak terakhir, itu sempat dititipin di rumah kakek nenek cukup lama yang menjadikannya terpisah dari 2 kakaknya tadi. Ya semuanya pokoknya karena faktor ekonomi dari orang tuanya pokoknya ya. Intinya Yuni mau menjelaskan kalau tadi tuh hubungan antara kakak beradik di antara mereka bertiga memang tidak sedekat itu karena hal-hal tersebut. Sampai semua udah dewasa, sudah menikah semua, dan punya anak semua juga, ya udah pada hidup masing-masing. Sesekali mereka masih saling kontakkan, namun hanya apa sih formalitas saja lah. Biasa misalkan kalau kayak bulan Ramadan gini nih, mau ngirim kalimat-kalimat template mohon maaf lahir batin. Apalagi kalau orang tua biasanya tulisannya diukir-ukir ya. Terus nanti lebaran juga demikian. Orang tua Yuni sendiri sudah meninggal lama, gengs. Makanya tiap lebaran biasanya dia itu berkunjung ke rumah dari keluarga suaminya. Perkara Yuni sama kakak-kakaknya pun pada beda kota semua nih tinggalnya nih. Jadi kalau untuk berkunjung ke tempat satu sama lain pastinya kan butuh effort. Nah, long story short, sampai ada waktu tiba-tiba Mbak Rini nelfon. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja gitu dia curhat ke Yuni. Dia bilang kalau dia bercerai dengan suaminya perkara udah gak tahan. Ya sebelumnya memang Yuni tahu hubungan antara Mbak Rini sama suaminya itu tuh memang tidak harmonis sudah lama. Dimana mereka ini punya satu anak perempuan berusia 11 tahun yang punya penyakit diabetes yang dari kecil. Jadi emang udah bawaan turun-temurun dari sang suami. Dan waktu itu memang yang kerja nih suaminya aja. Sementara Mbak Rini memang ibu rumah tangga. Pokoknya nih Mbak Rini curhat kalau dia akhirnya pindah tuh ke rumah kontrakan membawa putrinya karena mau cerai kan. Dan semenjak itu Mbak Rini jadi suka nelfonin Yuni buat cerita aja. Yuni mikirnya mungkin Mbak Rini butuh teman ngobrol kali ya. Walaupun selama ini mereka nggak deket-deket banget gitu kan sebagai kakak adik, tapi memang Yuni tahu nih Mbak Rini nggak punya banyak teman juga. Orangnya cukup introvert dari dulu. Bentar deh. Susah banget kita mau ngomong aja nih langsung gatel tenggorokan. Lagi musim hujan terus ya, kemarin malam hujan gitu gak berhenti-berhenti. Pantesan banyak yang sakit. Ya udahlah ya, ikan cucut lanjut. Nah makanya setelah si Mbak Rini cerai gitu ya, mungkin dia ngerasa tambah gak punya siapa-siapa. Ya memang Mbak Yuni sendiri tuh kebanyakan curhatnya tentang anak yang punya penyakit diabetes tuh bernama Nabila. Ini tapi Mbak Rini tuh gak pernah tahu-tahu yang curhat ujung-ujungnya pinjem duit begitu ya kayak temen lu ya. Gak begitu. Pure kayak curhat perlu temen ngobrol aja gitu di tengah kondisi yang mungkin dia lagi galau, dia lagi lalui. Dan Yuni sendiri sih selalu ngangkat dan dengerin curhatannya si Mbak Rini. Tapi gimana ya, Yuni sendiri itu kan juga seorang ibu anak 1 plus bekerja di sebuah toko roti. Pokoknya punya kesibukan. Jadi misalkan kalau siang-siang atau sore-sore Mbak Rini telepon ya, si Yuni kan lagi di toko, nggak bisa lama-lama telepon, ntar disemprot sama bos. Terus kalau malam ya dia kan ngurusin anak sama suaminya. Intinya Yuni ini walaupun selalu ngangkat teleponnya si Mbak Rini, tapi nggak pernah mendengarkan penuh, nggak bener-bener 100% ada untuk Mbak Rini. Kayak dengerin tapi pikirannya juga terbagi gitu loh. Nah, sampai suatu hari di bulan Ramadan tahun 2014, subuh-subuh tuh sekitar jam 3-an ya memang Yuni udah bangun, dia lagi nyiapin sahur. Ditelepon tuh sama si Mbak Rini, ya dikira ada apa kan? Pas diangkat, loh kok suaranya terdengar panik sambil nangis-nangis tuh Mbak Rini. Dimana dia bilang kalau Nabila meninggal. Jujur di situ Yuni kaget dan lemes ya. Walaupun dari kemarin ya memang Mbak Rini udah sering cerita tentang keadaannya Nabila yang tidak kunjung membaik karena penyakit diabetesnya itu. Namun tetap aja Yuni nggak kebayang betapa sedih kakaknya ini pasti kehilangan seorang anak. Karena tadi Yuni pun seorang ibu juga kan. Cuma dengan berbagai alasan sayangnya memang Yuni ini nggak bisa langsung datang ke tempatnya Mbak Rini. Dan Mbak Rini pun juga
juga ngerti ya, karena kan beda kota. Pokoknya katanya Mbak Rini cuma mau ngabarin berita duka aja. Dan beberapa kali Yuni ini tetap memantau ya, menghubungi Mbak Rini, nanya kabar segala macam. Long story short lagi, sampai lebaran gengs, barulah Yuni ini ada kesempatan untuk bisa mengunjungi Mbak Rini sekaligus ya silaturahmi. Sebelum-sebelumnya kan dia sama kakaknya tuh yang cowok itu kan ngerayain lebarannya selalu masing-masing juga karena beda-beda kota. Nah kebetulan di lebaran kali itu mertuanya Yuni ini harus berobat. Jadi suaminya tuh ngurus ibunya sendiri berobat. Sementara Yuni sama Aurel memang disuruh sama suaminya Yuni nih untuk kayak kamu sana gih ke rumahnya Mbak Rini aja, kan belum sempat jenguk. Makanya ya udah pergi deh tuh Yuni sama si Aurel, ngajaklah sekalian anaknya kan liburan gitu daripada sama ayahnya bolak-balik ke rumah sakit ngurusin neneknya Aurel. Dan setelah Yuni ngabarin Mbak Rini, mereka berangkat. Pokoknya setelah bertahun-tahun udah nggak bertatap muka secara langsung antara Yuni sama Mbak Rini, Yuni cukup kaget. Karena apa ya? Di luar ekspektasi, gengs. Karena Mbak Rini ini tuh tambah gemuk. Bener-bener gemuk. Aslinya tuh Mbak Rini kurus, ideal, normal lah berat badannya. Ini tapi gemuk banget sampai si Yuni sendiri pangling. Tapi belum sempat Yuni bertanya, Mbak Rini sendiri bilang kalau memang semenjak kepergian Nabila, dia kayak jadi gemuk nih karena stres makan terus. Apalagi selama bulan puasa kemarin tuh habis sahur tidur, habis buka tidur, jadinya ya lemak. Dan memang kan ada ya kalau orang stres pelampiasannya tuh ganyem mulu tanpa sadar. Yang mana memang bisa dibilang gemuknya dari Mbak Rini ini tuh memang terlihat tidak sehat. Ditambah memang terlihat juga rumahnya Mbak Rini cukup berantakan. Padahal lagi-lagi si Mbak Rini ini tuh orangnya cukup disiplin harusnya. Waktu melihat Yuni datang, Mbak Rini langsung memeluknya sambil nangis-nangis tuh nggak berhenti. Ya mereka akhirnya berdua temu kangen. Yuni minta maaf karena baru sempat datang gitu kan, baru bisa datang. Tapi ya lagi-lagi Mbak Rini katanya mengerti. Mereka berdua ngobrol tuh dan Yuni baru sadar loh, kok anaknya Aurel kagak ada. Ternyata si Aurel udah ngeloyor masuk duluan ke kamar bekas Nabila karena di kamarnya itu tuh ada boneka minion gede banget gitu dan si Aurel tertarik. Pas Yuni lihat kondisi kamarnya Nabila, terlihat mah rapi banget, lebih rapi maksudnya daripada ruangan-ruangan di luar. Ternyata memang si Mbak Rini bilang dia udah rapihin kamarnya Nabila nih buat Aurel. Jadi karena rumah itu kecil yang nggak begitu besar, Yuni ini memang akan tidur dengan Mbak Rini dan Aurel tidur di kamarnya Nabila. Jadi ya udah, karena si Aurel nyelonong duluan tuh masuk ke dalam kamar itu sebelum dia memang dibilangin kamu bakal tidur di situ, jadinya ya nggak masalah. Berarti memang dia suka sama kamarnya. Pokoknya rencana Yuni nginep tuh sekitar semingguan. Dan sembari Aurel istirahat di kamar, Yuni ngobrol-ngobrol lah sama si Mbak Rini tentang Nabila. Kayak nanya kan, gimana ceritanya Mbak kok bisa meninggal? Standar biasanya kan orang kadang suka nanya begitu ya. Dan di situ wajahnya Mbak Rini kembali sedih. Dia mengambil kotak kaleng biskuit gitu yang pas dibuka ternyata isinya ada surat dan buku diari milik Nabila. Mbak Rini ngasih semua itu ke Yuni untuk, ini nih kamu baca sendiri. Yang pas Yuni baca tuh lembar suratnya, tek, hatinya kayak bener-bener pilu. Isinya tuh ditulis dengan rapi, teratur, dan terlalu dewasa ya untuk anak umur 11 tahun. Dimana tulisannya, untuk Mama. Maaf ya Ma kalau Nabila sering sakit. Maaf ya kalau Nabila bikin Mama capek. Seketika pokoknya tenggorokan Yuni ini berasa kering dan air matanya langsung kayak tes jatuh. Tangannya gemeter megangin kertas itu. Karena isinya ini bukan cuma kayak curhatan seorang anak, tapi lebih kayak permintaan maaf yang berulang-ulang. Kalau Nabila sakit, Mama pasti nggak berantem terus sama Papa. Kalau Nabila nggak sakit, Mama pasti nggak harus makan telur tiap hari. Kalau Nabila nggak sakit, Mama pasti akan lebih sering tersenyum. Yuni sebenarnya kayak nggak sanggup ya sebenarnya untuk lanjut baca. Apalagi waktu dia nengok ke arah mukanya kakaknya itu, Mbak Rini cuma kayak nunduk aja gitu nahan tangisannya. Kalau Nabila nggak ada, Mama pasti bisa hidup lebih bahagia. Mama nggak perlu keluar biaya lagi. Mama nggak perlu nangis lagi. Maafin Nabila ya, Ma. Nabila lelah, Ma. Yuni langsung diem aja pokoknya. Apalagi pas membaca kalimat terakhirnya. Dia bertanya kan kayak, Mbak, ini ditulis sebelum Nabila meninggal. Dan Mbak Rini ngangguk. Maksudnya kok Nabila tahu kalau dia mau meninggal? Bentar. Apa maksudnya di sini Nabila meninggal karena menghabisi dirinya sendiri? Di situ tangisannya Mbak Rini tumpah. Yuni pun juga nggak menyangka karena dikiranya Nabila meninggal perkara sakit diabetes yang dideritanya udah lama kan. Ternyata ini anak umur 11 tahun loh, tapi memutuskan untuk mengakhiri sakitnya sendiri. Cuma pas Yuni tanya apa yang dilakukan Nabila untuk mengakhiri hidupnya itu, maksudnya gimana bisa? Mbak Rini tambah nangis tuh sejadi-jadinya. Dan Yuni pun nggak tega ya, dia memeluk Mbak Rini aja untuk menenangkannya. Mbak Rini bisa nggak pernah bilang sebelumnya, gengs. Dia kan hanya curhat mengenai penyakitnya Nabila aja yang semakin parah tuh. Dan terakhir bilangnya kalau Nabila sudah tidak ada. Nggak pernah ada pembahasan kalau
Nabila nih ternyata mengakhiri hidupnya sendiri. Ya Yuni benar-benar masih terasa kaget ya. Setelahnya pas Yuni lihat Aurel gitu kan, ternyata anaknya ini udah tertidur di kamarnya Nabila dengan boneka minionnya tadi. Kelihatan memang kalau Aurel ini kelelahan dari perjalanan jauh. Malam pun tiba. Ketika Yuni bersiap udah mau tidur, dia ngecek Aurel lagi tuh yang ternyata ya masih tidur. Jadi ya udah aja deh daripada dibangunin terus nanti malah nggak bisa tidur lagi. Jadi Aurel ini dibiarkan begitu aja belum ganti baju. Nah sekitar jam 3 malam, Yuni kebangun nih. Bukan karena mimpi, tapi memang karena ada suara orang berjalan di luar kamar, gengs. Dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu ada suara pelan banget. Mama. Yuni pikir itu Aurel yang kebangun dan manggil-manggil dia pelan gitu kan di depan kamar. Ya udah, Yuni bangun dari kasurnya dan buka pintu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Ya kaget dong dia. Dan pas nengok ke belakang dilihatnya Mbak Rini tuh baru bangun dari kasur sambil nyiket rambutnya. Nanya kan, kenapa Yun? Abis itu dia jalan tuh keluar ke kamar mandi. Yuni masih terdiam tuh di depan pintu tuh ngeliatin Mbak Rini yang ke dalam kamar mandi. Jelas-jelas tadi dia denger suara. Makanya Yuni langsung ke kamarnya Aurel buat ngecek. Yang pas dilihat, Aurel lagi tidur. Nah besok paginya, abis mandi nih, tahu-tahu si Aurel udah pakai baju yang Yuni tahu banget itu bukan bajunya Aurel karena kegedean, gengs. Loh itu bajunya siapa, Rel? Si Yuni nanya kan. Aurel nih dengan santainya bilang kalau dia ngambil baju yang ada di lemari. Which is itu pasti punyanya Nabila. Ya kan itu kamarnya Nabila ya. Jadi baju-baju di dalam lemari pasti punyanya Nabila lah. Masalahnya bukan apa-apa. Yuni nggak enak aja lah sama Mbak Rini. Disangkanya kan Aurel nih nggak diajarin tata krama gitu. Lancang banget buka-buka lemari orang. Pakai baju nggak pakai izin. Tapi sewaktu Mbak Rini ngelihat Aurel pakai bajunya Nabila, dia malah tersenyum dan langsung meluk Aurel tuh sambil nangis. Di situ Yuni langsung berpikir mungkin ya Mbak Rini nih melihat seperti itu jadi kangen kali ya perasaannya gitu kan. Bukannya marah karena bajunya diambil tanpa izin. Tapi diam-diam Yuni tetap aja tuh marahin untuk menasihati Aurel ya untuk kamu harus sopan, nggak boleh sembarangan buka-buka, apalagi pakai barang orang yang bukan punya kita. Ayo udah, copot ganti bajunya. Tapi si Aurel malah jawab, orang Kak Bila yang ngasih pinjem kok. Katanya gitu, gengs. Jujur Yuni nggak paham maksud anaknya ini gimana. Dia beranggapan mungkin itu cuma asbun anak-anak aja kali ya. Kayak tameng perkara dia abis dimarahin terus beralasan dan nggak masuk akal. Dan Mbak Rini kayaknya dengar tuh Yuni lagi marahin si Aurel disuruh ganti baju. Makanya si Mbak Rini bilang, udah nggak apa-apa Yun, Nabila juga pasti senang-senang aja kok. Nah kalimat itu terdengar cukup aneh sebenarnya untuk Yuni. Tapi dia nggak membahas lebih lanjut lagi sih. Yang mana setelahnya, keanehan makin Yuni rasakan soalnya gengs. Karena pas sorenya nih, Mbak inilah yang dengan sengaja makein baju tidur dari lemarinya Nabila ke Aurel. Terus rambutnya dikepangin gitu kan, sambil mereka berdua ngobrol-ngobrol tuh di dalam kamarnya Nabila. Dan Aurel sih terlihatnya happy-happy aja ya. Habis itu si Mbak Rini bilang ke Yuni, lihat deh Yun, kalau begini Aurel jadi mirip banget ya sama Nabila. Jujur di situ Yuni awkward ya. Bukan masalah umur Nabila sama Aurel yang sebenarnya jauh nggak seumuran. Tapi ya Yuni lihat nggak ada mirip-miripnya Van. Cuma perkara bajunya sama, rambut dikuncir khas Nabila gitu kan. Kok dibilang mirip? Ya Yuni berpikirnya mungkin si Mbak Rini benar-benar merasa masih kehilangan ya. Tapi Yuni sebagai ibunya Aurel sebenarnya nggak nyaman juga rasanya. Namun ya udah deh, siapa tahu hal itu tuh sedikit banyak bisa mengobati rasa sedihnya Mbak Rini. Malamnya pas tidur nih, lagi-lagi Yuni kebangun karena dengar ada yang manggil lagi. Ma. Pas melek, Yuni hampir kaget tuh karena kayak melihat ada sosok Nabila di sampingnya. Tapi ternyata itu Aurel yang memang bangunin dia. Abisnya kan tadi rambutnya dikepang sama pakai baju tidurnya Nabila begitu kan. Ya Yuni yang baru melek gitu kan masih buram, matanya kaget. Loh kok ngeliat ada Nabila? Ternyata mah anaknya sendiri. Aurel bilang kalau dia nggak bisa tidur karena lapar. Hah? Lapar jam segini? Siapa nih yang suka kebangun gitu kan tengah malam karena lapar juga? Pantesan gembrot tuh ganyong mulu nih kayak gitu. Susah banget ya nurunin berat badan ya. Ya tapi kan Babu lagi sakit, jadi harus makan yang banyak. Kalau mau minum obat gitu kan harus makan yang banyak juga. Alasan aja. Ya udah akhirnya mau nggak mau, Yuni kebangun dan ke dapur gitu kan sama Aurel. Dilihat si Mbak Rini masih tidur di kasur. Yuni lihat-lihat di kulkas ada apanya. Oh ada apel, Mama potongin apel aja ya. Si Aurel ngangguk mau. Ya udah sama Yuni dipotong-potong tuh apelnya dan Aurel ganyem tuh makan tuh. Tapi tahu-tahu si Aurel kayak kesedek gitu, macam kayak ada yang nyangkut kali buru-buru sih makannya. Yuni panik kan kayak, hah kenapa kamu? Nah di rumah itu dispensernya letaknya di meja makan. Sementara kalau kulkas itu posisinya memang di dapur. Dan di dalam kulkas nggak ada air minum, cuma buah-buahan sama daging-daging aja. Denahnya kurang lebih beginilah. Jadi ada dapur tuh di belakang, terus ada tembok penyekat, baru ruang makan. Nah pas Yuni lagi ke daerah ruang makan ngambil air di dispenser, dia ngelihat ada Aurel berdiri ngucuk-ngucuk mata di depan pintu kamarnya tuh, sambil ngomong kayak, Ma aku haus. Seketika itu juga gelas yang lagi dipegang Yuni nih lepas, pecah karena dia kaget loh kok Aurel ada di depan kamar. Dan pas dia ke dapur, udah nggak ada siapa-siapa gengs. Tapi buah apel yang tadi dimakan sebagian emang udah nggak ada. Ya Yuni langsung
deg-degan dong. Sementara Aurel yang di depan kamar ini kelihatan kebingungan ngeliat si Yuni nih. Dan Mbak Rini juga kebangun karena tadi dengar suara gelas pecah. Yuni langsung cerita tentang kejadian tadi. Ya udah di situ fix Yuni merasa kalau dia beneran mengalami hal horor. Dia nggak lagi mimpi ataupun berhalusinasi, yakin 1000% dia. Makanya besoknya Yuni memutuskan untuk balik. Tapi Mbak Rini kayak kecewa, maksudnya kok tiba-tiba banget. Rencananya kan katanya mau semingguan nginep. Ya Yuni beralasan katanya dia disuruh balik karena keadaan mertuanya semakin parah. Takutnya ada apa-apa gitu, jadinya sama suaminya disuruh nemenin di sana. Alasan doang tapi ageng sia sebenarnya mah kagak. Nah Mbak Rini jadinya bilang kalau gitu Aurel di sini aja daripada di rumah sakit, kan pasti juga anaknya nggak betah gitu kalau disuruh nungguin neneknya di rumah sakit. Tapi Yuni langsung nolak halus kayak nggak bisa Mbak, Aurel harus sama aku. Nah di situ wajahnya Mbak Rini berubah. Tapi di sini dia bahagia Yun. Nabila juga nggak jadi kesepian. Entah kenapa kalimat tersebut tuh membuat bulu kuduknya Yuni berdiri. Tapi masalahnya dari rumahnya Mbak Rini ke stasiun itu jauh, kagak ada Gojek yang maaf ya, ojek yang mangkat. Ya Allah, udah kayak kakek-kakek kita batuk mulu. Waktu di awal Yuni baru sampai dari stasiun, lah itu mah gampang, banyak ojek di stasiun. Nah, kalau ini baliknya bagaimana? Ya satu-satunya cara minta tolong anterin tetangga gitu, atau minta tetangga panggilin ojek di jalan utama. Karena nggak mungkin jalan gitu kan gotong-gotong tas ke jalur utama buat nyari kendaraan. Lah jauh banget gempor, apalagi bawa Aurel nih anak kecil. Nah, tapi masalah berikutnya adalah itu kan lagi momen lebaran. Tetangga-tetangga di sekitar sana rumahnya pada kosong, lagi pada pulang kampung cenah. Hayaya wahe. Si Yuni juga nggak kepikiran dari awal gitu ntar pulangnya bagaimana, dikira ya gampang-gampang aja. Dan dia kan juga nggak nyangka ya ada kejadian horor kayak semalam. Makanya Mbak Riri tuh bilang, udah tunggu aja, paling besok atau lusa tetangga ada yang pulang, nanti kita minta bantuan. Ya mau nggak mau si Yuni nungguin. Tapi dia tetap ngabarin suaminya tuh, cuma nggak bilang tentang hal-hal horor ya. Namun sikapnya Yuni mah udah berubah dari situ. Maksudnya dia nggak tenang, gimana sih abis mengalami kejadian horor semalam, seumur-umur dia nggak pernah ngalamin apa-apa. Dan pas si Aurel lagi-lagi pakai bajunya Nabila, Yuni jadi marah dan langsung kayak nyopot paksa gantiin bajunya Aurel sampai nangis. Pokoknya saat itu di dalam pikiran si Yuni, jangan-jangan Nabila nih masih gentayangan. Karena kan ternyata meninggalnya butir ya. Dan belum 40 harian juga itu memang jatuhnya. Hingga malam tiba, makin gak bisa tidur si Yuni ketakutan dan menyuruh si Aurel buat tidur bareng aja bertiga di kamarnya si Mbak Rini. Ya akhirnya untuk menenangkan Yuni, karena kelihatan banget ketakutannya ya, Mbak Rini nih membuatkan teh hangat gitu kan buat Yuni sama Aurel biar tenang. Dan abis Yuni minum, bener dia merasa tenang gitu kan. Tapi kok penglihatannya kabur, terus badannya lemas. Loh kenapa nih? Dan Yuni melihat Nabila tuh udah beberblak sampai tertidur pulas yang secara mendadak macam kayak orang pingsan anak kecil. Dan Mbak Rini menggendong Aurel tuh keluar kamar. Loh ini kenapa nih? Si Yuni kan bingung ya, kok semakin pusing kepalanya. Dia sampai sempoyongan gitu kan keluar kamar dan melihat si Mbak Rini menggendong Aurel masuk ke dalam kamarnya Nabila. Sambil bilang, Nabila malam ini tidur sama mama ya nak. Yuni berusaha bangun tuh, tapi tubuhnya berat banget. Di situ Yuni sadar kalau dia telah diracun oleh kakaknya sendiri. Dengan sisa tenaga, Yuni maksa dirinya ke kamar mandi untuk memuntahkan teh yang dia minum tadi. Dia juga sampai minum air keran gitu kan banyak-banyak, terus cuci muka. Entah gimana, mungkin ya adrenalin seorang ibu kali majikannya. Yuni langsung pergi lagi tuh ke kamarnya Nabila, terus bilang kayak, apa yang Mbak Rini lakukan? Itu anakku Mbak, itu Aurel bukan Nabila. Dan entah karena efek racun yang diberikan atau gimana ya, pandangan Yuni nih jadi berbayang-bayang gitu kan, dimana dia melihat Aurel sedang tidur di kasur, tapi ada Nabila juga tidur di sampingnya. Mereka berdua memakai baju yang sama, tapi Nabila tahu-tahu kayak nengok menatap Yuni. Abis itu Yuni merasa nggak kuat, dia pingsan. Bangun-bangun, Yuni merasa pusing luar biasa. Dan dia masih berada di depan pintu kamarnya Nabila, tapi keadaannya udah terang kala itu. Dia cari-cari orang di rumah, nggak ada siapa-siapa. Dia sendirian. Masih dengan setengah sadar nih, Yuni berusaha mencari Mbak Rini sama Aurel hingga keluar-keluar. Untungnya hari itu ada tetangga sekitar sana yang baru balik tuh ke rumah. Ya Yuni langsung minta tolong kan, bilang kalau anak sama kakaknya hilang. Tapi mungkin karena si tetangga ngeliat muka Yuni ini pucat banget, jadinya Yuni dibawa ke rumah sakit dulu. Dan ternyata di rumah sakit, Yuni itu didiagnosa keracunan kecubung, gengs. Dimana kemungkinan teh yang dikasih kemarin itu dikasih ekstrak kecubung tuh sama Mbak Rini. Yang mana memang katanya kecubung itu tuh bisa membuat orang berhalusinasi, pingsan, bahkan sampai meninggal kalau misalkan dosisnya banyak ya. Ya pokoknya di situ Yuni yakin kalau kakaknya nih telah membawa Aurel, tapi nggak tahu kemana. Dia juga udah ngabarin suaminya dan kakak laki-lakinya tuh Bilal untuk ya bantuin. Namun yang membuat si Yuni bingung adalah tetangga sekitar rumahnya Mbak Rini ini pada nggak tahu kalau ternyata Aurel sudah meninggal. Mereka memang selama Ramadan tuh mengaku nggak ngeliat Aurel. Tapi Mbak Rini tuh bilang ke tetangga kalau Aurel memang dibawa bapaknya, maksudnya mantan suaminya ya, karena mau lebaran di sana tuh sama bapaknya. Ya tetangga-tetangga yang denger begitu nggak aneh dong. Makanya mereka pada kaget pas Yuni bilang kalau kedatangannya ke rumahnya Mbak Rini itu karena mau berbela sungkawa dan silaturahmi pasca
Aurel anaknya Mbak Rini meninggal. Ya karena di sini Mbak Rini nggak tahu pergi kemana ya. Akhirnya Yuni menghubungi mantan suaminya si Mbak Rini itu. Yang ternyata mantan suaminya Mbak Rini juga nggak tahu kalau Aurel dibilang sudah meninggal. Loh gimana sih ini? Ya udah akhirnya semua pihak tuh lapor polisi. Dan tentunya polisi kan waktu itu mencari barang-barang bukti di rumahnya Mbak Rini dong dan mencari petunjuk juga. Nah polisi menemukan tuh kotak kaleng berisi surat yang ditulis sama Nabila yang memang sempat dibaca Yuni tuh beserta buku diarinya Nabila yang diletakkan di bawah kolong tempat tidur. Tapi selain itu ada hal yang aneh juga karena kolong tempat tidurnya di semen nih bukan di keramik seperti lantai-lantai lainnya. Ternyata pas dibongkar isinya Nabila gengs yang memang kubur di bawah situ. Ya akhirnya diinvestigasi lah. Buku diarinya Nabila juga dibaca-baca tuh. Isinya memang kebanyakan keluh kesah mengenai penyakitnya dan orang tuanya. Pokoknya terdengar seperti yang orang sudah putus asa. Ada beberapa halaman yang Yuni sendiri ini merasa kayak sedih banget bacanya. Dimana ada tulisan, "Mah, aku sama sekali sudah tidak berharap akan kesembuhan. Aku masih hidup, tapi rasanya seperti tidak hidup. Salah Nabila apa Tuhan? Kenapa dengan keadaanku yang berat ini, aku tidak diberikan sosok bapak yang benar-benar seperti bapak menyayangi anak perempuannya? Dari kecil hingga di umurku saat ini, aku selalu sakit dan tidak pernah membaik. Jika aku bisa memutar waktu, aku harus kembali kemana kalau tidak ada masa diriku sembuh?" Benar-benar sebuah ungkapan seseorang yang sudah pasrah dan menyerah ya. Namun setelah tubuhnya Nabila diotopsi, hasilnya ternyata ada kadar racun kecubung yang tinggi, gengs. Dimana dugaannya Nabila ternyata bukan meninggal karena menghabisi dirinya sendiri ataupun penyakitnya ya, melainkan memang sengaja untuk dibuat pergi selamanya. Nah atas temuan ini Mbak Rini makin dicari dan akhirnya Mbak Rini ketemu. Dan benar dia membawa Aurel dan kondisi Aurel udah lemes banget ya ternyata. Dikasih kecubung terus biar nggak bisa berontak dan nurut. Setelah ditangkap, Mbak Rini nggak bisa ngelak. Kalau memang benar dirinya sengaja membuat Nabila ini tidur selama-lamanya ya, agar katanya tidak merasa kesakitan lagi. Jadi bahasa yang dipakai sama Mbak Rini adalah membuat Nabila tidur selama-lamanya karena Mbak Rini itu tidak tahan melihat anaknya yang terus-terusan tersiksa karena penyakitnya ya, apalagi setelah dia membaca diari dan surat yang ditulis sama anaknya itu. Sebelumnya Nabila ini memang sempat sengaja menulis surat tersebut untuk ungkapannya jika sewaktu-waktu dirinya meninggal. Cuma ternyata kan ajal belum menjemput. Makanya Mbak Rini sebagai ibu yang membaca tulisan tersebut nggak tahan akan penderitaan anaknya dan menjadi malaikat mencabut ajal bagi Nabila. Habis itu dia menguburnya di bawah kasur. Sampai Yuni dan Aurel datang, di mana Aurelnya langsung masuk ke kamar Nabila dan memakai baju yang ada di lemari tuh. Di situ Mbak Rini melihat Aurel ini seperti apa ya, reinkarnasinya Nabila. Dia berpikiran kalau roh Nabila tuh ada di sekitar Aurel atau bahkan masuk ke dalam Aurel. Jadi dia ingin mengganti Nabila dengan Aurel. Beberapa minggu setelah kejadian itu, selagi Mbak Rini diproses hukum, Aurel ini udah pulang kembali ke Yuni sama suami ya. Tapi menurut Yuni, sikap Aurel berubah drastis. Dia menjadi sangat pendiam dan sering duduk di kamar sendirian sambil ngomong gitu. Kayak menyebut Kak Nabila, Kak Nabila. Yang puncaknya pagi-pagi saat Yuni mau bangunin Aurel, Aurel udah bangun, malahan lagi duduk di depan cermin dengan rambut dikepang dua, yang padahal Yuni nggak pernah ngepangin rambutnya. Dan nggak mungkin maksudnya si Aurel ini bisa ngepang rambutnya sendiri. Pas Yuni nanya, ini siapa yang ngepangin? Aurel diem aja nggak mau jawab. Saat itu juga Yuni yakin kalau semua ini belum berakhir. Akhirnya Yuni memanggil Ustadz untuk meruqyah anaknya itu. Dan dalam proses ruqyah, Aurel nih yang masih umur 7 tahun pada saat itu ya, nangis-nangis sambil bilang, Aku capek, aku nggak mau mama sedih, aku capek sakit. ya Yuni dengarnya langsung ikutan nangis juga. Karena dia tahu yang bicara ini tuh bukan anaknya Aurel, tapi Nabila. Dan setelah ruqyah beberapa kali, Aurel akhirnya kembali normal. Saya tuh majikan cerita dari Yuni yang hah banget ya. Bayangin kalian mau diracun sama kakak sendiri gitu. Nauzubillah min dzalik. Karena kakaknya stres mau merebut si Aurel untuk mengganti anak yang dia habisi sendiri padahal. Untuk hukuman yang Mbak Rini tuh akhirnya dipenjara seumur hidup ya gengs ya. Karena selain perbuatannya ke Nabila ya apapun alasannya itu, dia juga telah melakukan percobaan pembunuhan ke Yuni jatuhnya. Cuma sebenarnya banyak hal yang Yuni sesali juga katanya. Maksudnya hubungan dengan kakaknya yang dari awal kan nggak deket ya. Ya mungkin kayak berandai-andai mungkin aja kalau dulu mereka dekat keadaannya itu tidak seperti ini. Maksudnya dari awal nih Mbak Rini mungkin bisa curhat gitu kan, tukar pikiran lebih dalam sebelum gelap mata meracuni anaknya sendiri. Namun ya semuanya udah terjadi. Yang Yuni harapkan adalah semoga Nabila bisa tenang dan Mbak Rini juga apa ya menjalani sisa hukumannya tuh sampai maut karena kan seumur hidup ya yang nggak tahu kapan, dan nantinya bisa kembali bersama Nabila suatu hari nanti. Ya terima kasih Yuni untuk ceritanya ya. Kita juga sampai karena ini tenggorokan gatal banget, kaget banget sama cerita ini ya. Ada aja gitu maksudnya cerita orang-orang. Ya mohon maaf ya gengs ya kalau ada salah-salah kata ya. Buat yang pada suka cerita-cerita horor boleh dibantu klik tombol subscribe kalau belum. Kalau sudah terima kasih banyak. Tapi kalau yang mau tambahan cerita horor lagi bisa join di TC VIP ya. 9.900 per bulan. Yang mau ya Allah batuk kita. Ya
Ya udah, assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita